Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku Harian Santa Faustina nomor 19 sampai dengan 21. Aku masuk ke kamarku. Para suster sudah tidur, lampu-lampu sudah dipadamkan. Aku masuk ke kamar dengan rasa kesedihan dan ketidakpuasan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan diriku. Aku merebahkan diri ke lantai dan mulai berdoa dengan mendesak agar aku boleh mengetahui kehendak Allah. Di mana-mana terjadi keheningan seperti dalam tabernakel. Semua suster sedang beristirahat seperti hosti putih terkumpul dalam piala Yesus. Hanya dari kamarkulah Allah dapat mendengar keluh kesah suatu jiwa. Aku tidak tahu bahwa orang tidak boleh berdoa di kamar sesudah pukul 9 malam tanpa izin. Tak lama kemudian, cahaya terang benderang meliputi kamarku. Dan pada gorden aku melihat wajah Yesus yang sangat bersedih. Ada luka segar pada wajahnya, dan air mata yang deras tercurah pada selimut penutup tempat tidurku. Tanpa memahami apa arti semua ini, aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapa yang telah menyakiti engkau demikian?" Dan Yesus menjawab, "Engkaulah yang menyebabkan rasa sakitku ini. Kalau engkau meninggalkan biara ini, ke tempat inilah aku memanggilmu, bukan ke tempat lain. Dan di sini aku telah mempersiapkan banyak rahmat bagimu." Aku memohon ampun dari Yesus, dan seketika itu juga aku mengubah keputusanku. Hari berikutnya adalah hari pengakuan dosa. Aku menyampaikan semua yang telah terjadi dalam jiwaku. Dan Bapak pengakuan menjawab bahwa dari semua itu, kehendak Allah sangat jelas bahwa aku harus tetap tinggal dalam kongregasi ini. Dan aku bahkan tidak lagi berpikir tentang suatu kongregasi religius lain. Sejak saat itu, aku selalu merasa bahagia dan puas. Tidak lama kemudian, aku jatuh sakit. Muder superior yang penuh cinta mengirimku bersama 2 orang suster lain untuk beristirahat di Skolimau, tidak jauh dari Warsawa. Pada saat itulah aku bertanya kepada Tuhan, siapa lagi yang harus aku doakan? Yesus berkata bahwa pada malam berikutnya Ia akan memberitahukan kepadaku siapa yang harus aku doakan. Malam berikutnya aku melihat malaikat pelindungku yang memerintahkan aku untuk mengikuti Dia. Dalam sekejap, aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api, di mana ada satu himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Mereka berdoa dengan amat khusyuk bagi diri mereka sendiri, tetapi tanpa hasil bagi mereka. Hanya kita yang dapat membantu mereka. Nyala yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuhku. Malaikat pelindungku tidak meninggalkan aku sesaat pun. Aku menanyakan kepada jiwa-jiwa itu, penderitaan apa yang paling mereka rasakan. Mereka menjawab kepadaku serentak bahwa siksaan yang paling mereka rasakan adalah kerinduan akan Allah. Aku melihat Bunda Allah mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa itu menyebut bintang samudra. Ia membawa kesegaran bagi mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka lebih lama, tetapi malaikat pelindungku memberi isyarat kepadaku untuk pergi. Kami keluar dari penjara yang penuh penderitaan itu. Aku mendengar suara dari dalam hatiku yang berkata, "Kerahimanku tidak mengendaki hal ini, tetapi
keadilan menuntutnya. Sejak saat itu, aku menghayati persekutuan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita. Akhir masa postulat pada 29 April 1926, para superiorku mengirim aku ke novisiat di Krakow. Sukacita yang tak terlukiskan menguasai jiwaku. Ketika tiba di novisiat, suster sedang menghadapi sakratul maut. Beberapa hari kemudian ia datang kepadaku dan meminta supaya aku pergi kepada muder pembimbing para novis dan mengatakan kepadanya agar ia meminta kepada bapak pengakuannya, yakni Pater Rospon, untuk mempersembahkan baginya 1 misa dan 3 doa panah. Mula-mula aku setuju, tetapi pada hari berikutnya aku memutuskan bahwa aku tidak akan pergi menghadap muder pembimbing, sebab aku tidak yakin apakah ini hanya suatu mimpi atau kenyataan. Maka aku tidak pergi. Pada malam berikutnya, hal yang sama berulang dengan jelas. Aku tidak ragu-ragu lagi, tetapi pagi harinya aku masih memutuskan bahwa aku baru akan mengatakan hal itu kepada muder pembimbing kalau aku melihat dia pada siang hari. Sekonyong-konyong aku berjumpa dengan Suster Henrika di lorong biara. Ia mencela aku karena tidak segera pergi, dan kegelisahan yang luar biasa memenuhi jiwaku. Maka aku langsung menghadap muder pembimbing dan menceritakan kepadanya segala sesuatu yang telah aku alami. Muder menjawab bahwa ia akan memerhatikan hal itu. Seketika itu ketenangan menyelimuti jiwaku. Dan pada hari ketiga suster itu datang kepadaku dan berkata, "Semoga Allah membalasmu. Yesus, engkau andalanku."